Amin. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, hari ini dengan tetap bangkit berdiri, mari kita akan bersama-sama memperhatikan satu teks firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal yang ke-6. Saya akan bacakan ayat 30 sampai 37 bagi setiap kita. Markus 6, 30 sampai 37. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Demikian jauh firman Tuhan dibacakan bagi setiap kita. Jemaat silakan kembali duduk. Rekan-rekanku, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu tema, yaitu berilah mereka makan. Mohon maaf jikalau saya tidak melakukan bagian di mana menyambung khotbah rangkaian seri dari Yohanes. Pasal yang ke-17, tadi Profesor Sanjaya sudah menyampaikan di dalam baktian yang pertama. Dengan sangat baik, saya mendorong rekan-rekan nanti juga bisa mengikuti supaya tidak ketinggalan akan rangkaian seri dari Yohanes pasal 17 mengenai doa Tuhan Yesus ini. Tapi saya mengajak kita belajar hari ini mengenai berilah mereka makan. Kalau ditanya alasannya kenapa, bukan karena saya belum makan pagi, bukan ya. Dan ini bukan instruksi kepada Bapak Ibu untuk memberi saya makan, bukan itu. Kenapa saya mengajak kita belajar akan hal ini? Karena saya percaya bagian ini merupakan sebuah perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Merupakan sebuah panggilan untuk memberikan banyak orang itu makan. Dan saya percaya meskipun ini merupakan sebuah panggilan yang pada waktu itu terjadi secara harafiah jasmani, di mana para murid diminta untuk memberi mereka makan, yang artinya para murid diminta untuk memperhatikan kehidupan orang lain. Orang-orang yang banyak, orang-orang yang mencari Yesus, para murid diajak untuk memperhatikan mereka. Maka saya kira percaya salah satu bentuk perhatian yang saat ini kita berikan juga sebagai murid-murid Kristus masa kini adalah dengan memberitakan Injil. Saya mengatakan ini bukan berarti saya mengurangi akan bobot bahwa perhatian secara jasmania juga diperlukan. Dan saya percaya rekan-rekan sudah sangat baik di dalam mengerjakan dan melakukan. Saya adalah bukti nyata bagaimana rekan-rekan memberi saya makan selama di Melbourne ini kurang lebih 1 minggu lamanya. 1 minggu lebih gitu ya. Saya tidak tahu apakah memang di Melbourne ini semua makanan enak-enak. Tapi dugaan saya adalah rekan-rekan yang memberi saya makan ini mengajak ke tempat-tempat terbaik. Terima kasih untuk hospitality-nya. Maka saya percaya mengenai hal jasmani ini kita senantiasa ingat dan melakukan. Tapi pertanyaannya, kita ingatkah untuk memperhatikan orang lain juga dan memberi mereka makan? Yaitu memberitakan Injil. Kebutuhan jasmani tapi juga kebutuhan
rohani. Apalagi ketika saya mendengar minggu depan gereja ICC merayakan ulang tahun yang ke-19. Saya tahu sedikit konteks bahwa di tempat ini kalau sudah usia 17 atau 18 ya yang harus keluar rumah. 17, 17, 18? Ya pokoknya antara itulah. Berarti ini kan sudah 19 ya. Berarti sudah waktunya ICC juga keluar. Bukan keluar cari gereja baru, bukan. Tapi keluar untuk memberitakan Injil. Ini panggilan bagi setiap kita. Tetapi yang kedua, kenapa saya ingin mengajak kita belajar bagian topik ini? Karena ini merupakan sebuah perintah. Bukan sekedar sebuah panggilan di mana kita bisa berkata, aku belum tentu mendengar panggilan ini. Jangan-jangan panggilan ini adalah untuk orang-orang tertentu. No, karena ini juga merupakan sebuah perintah yang Yesus berikan bagi murid-muridnya. Tahu dari mana bahwa bagian ini merupakan sebuah perintah? Bapak Ibu, kalau di dalam teks aslinya, kata kamu harus memberi mereka makan, kata harus itu sebenarnya di dalam bahasa aslinya tidak ada. Oke. Tetapi saya tidak merasa bahwa LAI salah menerjemahkan. Kenapa LAI juga tidak salah menerjemahkan? Karena di dalam teks aslinya, kalau diterjemahkan secara harafiah, bunyinya demikian. Kamu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, beri mereka makan. Kata beri itu menggunakan bentuk imperatif atau perintah. Sehingga kalau Yesus memerintahkan, maka saya kira dan percaya ini bukan merupakan sebuah option. Ini merupakan sebuah keharusan. Tidak heran LAI menolong setiap kita untuk mengerti bagian ini, maka langsung diterjemahkan. Kamu harus memberi mereka makan. Maka dalam kesempatan kali ini, sejak dari ICC Easter Camp yang lalu, kita sudah belajar terkait penginjilan. Maka hari ini saya ingin mengingatkan setiap kita, ini panggilan, betul. Tapi ini juga merupakan sebuah perintah. Kamu, jemaat-jemaat Tuhan, yang ada di tempat ini, maupun yang mungkin datang berkunjung dan berasal dari kota yang lain, kamu harus memberi mereka, dunia ini akan makan, yaitu memberitahu mereka akan kasih anugerah Yesus Kristus. Tapi rekan-rekanku, saya juga percaya bagian ini perlu kita pahami di dalam konteks. Dan kalau kita memperhatikan konteks, maka kita tahu ini bukan perintah yang mudah. Ini perintah yang sulit. Kenapa sulit? Jawabannya yang pertama, yaitu karena ini perintah yang hampir tidak masuk akal. Memberi makan orang yang jumlahnya sangat banyak. Bahkan teks Alkitab mencatat 5.000 itu baru laki-laki saja. Belum terhitung dengan perempuan dan juga anak-anak. Maka saya kena percaya kalau para murid pada waktu itu menerima perintah seperti ini, jelas ini situasi yang tidak mudah buat mereka. Bagaimana mungkin? Bahkan kalaupun mereka punya banyak uang, mereka mengatakan perlukah kami mengeluarkan 200 dinar? Jumlahnya pun mungkin tidak cukup untuk memberikan 5.000 orang ini makan. Bukankah mungkin seperti ini juga yang muncul dalam benak kita? Gimana ya bisa penginjilan kepada mereka? Tantangannya berat, tantangannya sukar. Belum lagi sekarang sudah masuk di dalam era di mana orang sudah lagi tidak mementingkan akan kebenaran. Yang penting perasaan saya bagaimana, itu yang utama. Bagaimana kita bisa memberitakan akan Yesus Kristus bagi mereka? Mungkin kita juga punya pemikiran semacam ini, bukan? Dan satu hal lagi rekan-rekanku. Para murid itu dituliskan dalam teks yang tadi sudah dibacakan. Mereka belum sempat makan. Sedikit ironi, bukan? Disuruh memberi orang lain makan, sementara mereka sendiri belum makan. Maka Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita yang hari ini juga berkata seperti ini. Bahwa kondisi saya ini sedang tidak baik. Bagaimana mungkin saya diminta untuk memberitakan Injil? Saya sedang mengalami berbagai macam kekurangan. Tetapi justru kita dituntut untuk memperhatikan, mengasihi, dan menceritakan kasih Tuhan kepada mereka. Mungkin kadang kita berpikir, kita ini loh,
nggak dipikirkan orang lain, bagaimana mungkin kita bisa memikirkan sesama kita? Saya nggak tahu apakah kondisi semacam ini juga merupakan kondisi setiap kita. Tapi kalau memang kondisinya demikian, firman Tuhan tetap sama berkata, ini perintah. Ini command yang Yesus berikan bagi setiap kita. Pertanyaannya adalah kenapa Yesus memberikan perintah semacam ini di tengah tantangan yang begitu banyak dan sukar, di tengah-tengah kondisi di mana mungkin kita merasa this is not my best life, ini bukan hidupku yang terbaik, saya dalam kondisi terjepit, saya dalam kondisi susah, saya dalam kondisi sedang merana. Tetapi kita tetap diperintahkan untuk memberitakan Injil. Kenapa Yesus mengajak kita demikian? Kenapa perintah ini tetap diberikan bagi setiap kita? Ada dua hal yang saya ajak kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, Yesus tetap meminta para murid untuk memberi makan banyak orang tersebut. Karena Yesus ingin memberikan para murid pelajaran iman. Melalui perintah tersebut, Yesus justru sedang mengajar murid tentang bagaimana beriman. Menarik ya? Kalau kita baca teks ini, sebenarnya yang Yesus perhatikan itu 5.000 orang yang belum makan atau para murid. Mungkin banyak orang berkata, ya 5.000 orang itu loh. Maka Yesus kan minta supaya mereka diberi makan. Saya setuju. Tapi apakah berarti Yesus tidak memikirkan para murid? Yesus justru juga memikirkan para murid. Maka itu kenapa Yesus yang seharusnya dialah yang sanggup memberi makan banyak orang. Dan bukankah memang benar kalau kita telusuri terus ceritanya. Yang memberi makan 5.000 orang siapa? Yesus. Tapi kenapa perintahnya kamu harus beri mereka makan? Karena melalui menjalankan perintah ini, Yesus sedang mengajar para murid tentang bagaimana beriman kepada Allah yang benar. God is able. Tadi lagu yang tadi kita sudah nyanyikan tersebut. Pelajaran iman seperti apa? Yaitu Tuhan mampu dan Tuhan bisa memakai yang terbatas, yang kecil untuk menyatakan kemuliaannya. Nah, saya tidak akan berpanjang lebar menjelaskan hal ini karena saya dan percaya ini bukan sebuah barang baru untuk setiap kita. Tetapi saya menduga ketika kita mendengar Yesus mampu memakai yang kecil dan terbatas untuk kemuliaannya, kita berkata amin. Tapi coba pikir baik-baik. Maksudnya gimana sih Yesus memakai yang kecil dan terbatas itu? Sometimes mungkin kita punya bayangan yang keliru tentang Yesus memakai yang kecil dan yang terbatas. Yang kita bayangkan adalah yang kecil dan yang terbatas ini kita akan dibesarkan. Kita itu seolah-olah adalah rotinya yang tiba-tiba dari jumlahnya banyak, dari 5 roti cukup untuk 5.000 orang. No loh. Kita dalam membaca teks ini kita bukan bisa mengasosiasikan diri kita dengan roti. No, kita para murid. Lalu kalau gitu pelajaran iman bagaimana? Yang terbatas bagaimana yang bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan? Rekan-rekanku, yang pertama kita perlu ingat, yang terbatas itu bisa dipakai oleh Tuhan karena pelayanan bukan berarti saya memberikan diri saya kepada orang lain. Tetapi pelayanan pemberitaan Injil itu adalah saya menaruh diri saya, menaruh hidup saya di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan inilah yang nanti membagi-bagikan semua hal ini kepada orang lain sesuai yang diperlukan oleh setiap pribadi. Ini maksudnya yang terbatas dipakai bagi kemuliaan. Kita perlu ingat kita ini terbatas. Maka kalau kita yang terbatas, kita menyerahkan diri kita yang terbatas bagi orang lain tidak dapat berkat tuh. Kan terbatas. Kita kan tidak tahu juga orang butuhnya apa. Kita kan juga nggak tahu titik mana orang tersebut perlu disentuh. Kadang-kadang kita juga salah dalam bertindak. Bukankah jujur kalau di sini ada orang-orang tua, saya yakin orang tua mayoritas orang tua mengasihi anak.
Tapi berapa banyak orang tua juga salah mengasihi anak. Itu menunjukkan apa? Kita terbatas. Maka kalau kita punya konsep kita terbatas mau dipakai Tuhan, maka kita serahkan diri untuk menyerahkan diri bagi orang lain, salah, maka kita tidak akan jadi berkat. Pelayanan, pemberitaan Injil, itu harus dimaknai. Kita datang kepada Allah dan berkata, Tuhan, ini hidupku yang terbatas. Pakailah. Nanti Tuhan yang akan bagikan hidup kita itu, yang terbatas itu, sesuai dengan kebutuhan orang-orang yang dia mau. Saya belajar hal ini Bapak Ibu, satu kali saya diundang pelayanan pergi ke luar kota. Saya melayani berkhotbah seperti biasa seperti saat ini. Dan di Indo setiap kali selesai ibadah, maka hamba Tuhan itu berdiri di belakang memberikan salam satu sama lain. Nah, biasalah ya salaman begitu. Ada yang berkata happy Sunday, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Ada yang berkata terima kasih Pak. Ya. Sampai bagian agak belakang saya melihat ada seorang ibu yang memberikan orang lain tuh jalan terus. Padahal sebenarnya dia bisa jalan duluan. Lalu sudah paling belakang baru ibu itu keluar. Dan kemudian dia menjabat tangan saya. Dan dia berkata, terima kasih banyak Pak Sam. Saya berkata, oh sama-sama Bu, puji Tuhan. Tapi nggak selesai. Dia masih genggam tangan saya dengan erat. Lalu dia berkata, Pak khotbah hari ini benar-benar memberkati saya. Ditambah lagi kan, saya tambah lagi, puji Tuhan, terima kasih. Belum selesai, tangan saya masih dipegang. Dan berkata, Pak, hari ini saya sungguh tersentuh dengan khotbahnya. Khotbah Bapak tadi kan seperti ini. Dia ngulangi khotbah saya Bapak Ibu. Jadi saya disuruh dengarkan ulang khotbah saya. Tapi kali ini dia yang mengkhotbahkan gitu ya. Sambil tangan saya tetap dijabat. Dan rasanya untuk tujuan itulah dia pulang paling terakhir. Supaya bisa mengkhotbahi ulang saya. Tapi yang menarik, sepanjang dia menceritakan khotbah saya bingung. Memang kata-kata tertentu itu dari khotbah saya. Tapi kesimpulan yang ditarik bukan dari kesimpulan saya. Bahkan itu bukan poin khotbah saya. Dia mengatakan, wah Pak tadi Bapak mengatakan ini kan maka saya dapatkan ini. Sampai saya bingung, Ibu dengar khotbahnya siapa tadi ini ya? Itu kan bukan khotbah saya. Detik itu saya berpikir gini, ibunya kurang konsentrasi. Ibunya salah nangkep nih. Walaupun yang dikatakan tidak salah, gitu ya. Tapi selesai semuanya, kemudian saya perjalanan pulang, saya berdoa, dan kemudian bersyukur pada Tuhan untuk pelayanan hari ini. Dan di titik itulah kemudian ada suatu suara berbicara dalam hati saya. Ibu itu bukan tidak konsentrasi. Ibu itu bukan tidak dengar khotbah dengan baik. Itulah yang Tuhan kerjakan. Dengan khotbah yang terbatas. Yang saya taruh di tangan Tuhan. Tuhan pemilik domba. Tuhan pemilik jemaat tahu apa yang dibutuhkan oleh jemaat-jemaat. Maka dia bagi sesuai dengan keperluan. Sehingga khotbah itu menjadi berkat sesuai dengan setiap pribadi yang ada. Dan pengalaman itu mengajar benar Tuhan. Orang terberkati dari khotbah bukan karena kehebatan saya. Bukan karena fasih lidah. Tetapi karena engkau yang berbicara pribadi demi pribadi. Itulah pelayanan. Itu pemberitaan Injil. Kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan pemiliknya yang akan membagikan. Dan itulah yang terbatas dipakai oleh Tuhan menjadi yang tak terbatas. Dan mungkin kita sama juga berpikir kalau kita dipakai oleh Tuhan itu artinya kita akan diubah menjadi besar. Menjadi sesuatu Tuhan yang fantastis. Belum tentu loh. Ingat para murid cuman bagiin roti. Yang hebat dalam kisah ini siapa? Jelas tetap adalah Yesus. Maka ketika kita berkata Tuhan pakailah hidupku untuk menjadi alat berkat bagi orang lain. Jangan pernah punya bayangan bahwa kita akan dibawa menjadi terkenal. Belum tentu. Jangan pernah berpikir bahwa orang akan memuji setiap kita. Belum tentu. Harusnya ketika kita mendoakan Tuhan pakailah hidupku yang terbatas ini menjadi alat kemuliaan-Mu. Harusnya maksud doa kita adalah begini. Tuhan, di dalam hidupku yang kecil, terbatas, penuh dosa ini. Tuhan tolong pakailah
supaya melalui hidup ini orang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Bukan saya yang diingat, tapi Tuhanlah yang diingat dan Tuhanlah yang dimuliakan. Maka pertanyaannya adalah apakah kita rindu hidup kita yang terbatas ini dipakai untuk memuliakannya. Mungkin kecil, mungkin yang kita kerjakan sederhana. Tapi Tuhan bisa pakai itu. Supaya orang bisa kenal Dia. Supaya orang bisa memuliakan nama Tuhan. Satu kali saya pada waktu masih melayani di sebuah gereja asal saya melayani dan salah satu pekerjaan pelayanan di gereja di Indo itu adalah visitasi jemaat, kunjungan jemaat. Tapi ini merupakan sebuah pelayanan yang saya paling tidak suka. Kenapa? Karena jemaat di Indo tidak suka dikunjungi. Setiap kali saya datang, selalu ada aja alasannya. Entah nggak ada di rumah kah, entah lagi les kah. Sampai satu kali ketika saya pergi membawa anak remaja, mengunjungi anak remaja lainnya, kami ketok rumahnya besar sekali, kami ketok, asisten rumah tangganya yang keluar, kami tanya, ada orang ini? Dia bilang, oh ada Pak, sebentar ya. Dia masuk, 5 menit enggak keluar, 10 menit enggak keluar. Sampai lama-lama kami curiga, ini rumahnya seberapa besar sih? Kok enggak keluar-keluar? Setelah sekian lama kami nunggu di depan gitu ya. Lalu orang yang sama asisten ini keluar dan sambil mukanya kebingungan berkata, oh Pak ternyata enggak ada. Saya tahu sih maksudnya gitu ya. Dia tadi sekian lama tuh dimarahin sama majikannya gitu. Kenapa kok bilang ada gitu ya. Jadi akhirnya bilang, oh ya enggak apa-apa nanti titip pesan ya dari gereja datang mengunjungi. Dan itu yang seringkali terjadi. Tapi selesai kami perjalanan mau pulang, tidak dapat apa-apa. Lalu saya ingat ada satu jemaat rumahnya di ujung sana. Lalu saya berkata, mau enggak? Kita kan belum dapat quote and quote ya pasien. Mau enggak kunjungi di sana? Ini enggak sesuai dengan schedule sih. Tapi coba saja. Yang lain berkata, setuju. Maka kami datang ke rumah itu, ini jemaat baru. Rumahnya toko, bawahnya rumahnya di atas. Kami dibukakan pintu oleh yang anak remaja yang kami mau kunjungi, seorang perempuan ini. Lalu kemudian kami dipersilakan masuk. Nah, namanya remaja ini belum diajari tata krama ya. Jadi di toko itu nggak ada kursi, cuman ada jalan kecil gitu ya. Untuk orang beli, sebelah sini barang, kami diajak berbaris. Saya paling depan, yang lain di belakangnya, ngelihatnya begini gitu ya. Jadi ngobrolnya seperti itu. Lalu kami nggak tanya bagaimana dan lain sebagainya, lalu saya ingat beberapa minggu lagi itu ada camp. Saya tanya, mau enggak ikut camp? Dia bilang, saya ini harus izin orang tua. Orang tuanya non-Kristen. Boleh enggak kalau orang tua saya izinkan saya ikut? Tapi saya enggak punya duit untuk bayar. Saya bilang, oh gampang kalau soal uang. Gereja akan tanggung. Matanya langsung berbinar. Dan bilang, tunggu ya, saya tanya. Dia naik, enggak berapa lama dia turun. Berkata, boleh kok, saya ikut ya. Iya. Silakan ikut. Saya langsung bilang sama pengurus, daftarin ya namanya. Siap. Gitu. Tapi nggak selesai situ. Dia tanya, boleh enggak saya ajak koko saya? Sekaligus dibayari juga ya. Gitu ya. Saya bilang, oke, nggak apa-apa, ajak. Dia naik ke atas, kokonya turun. Boleh ikut kok, boleh. Saya izin orang tua ya, iya. Naik dan mereka berdua diizinkan. Lalu hari camp terjadi dan sudah selesai. Beberapa tahun kemudian saya ketemu kembali dengan si anak remaja perempuan ini. Kali ini dia sudah jadi aktivis di kampus. Dia menemani saya karena akan menjadi pembicara dan saya akan khotbah. Lalu kami ngobrol dan selesai kami ngobrol, terus dia berkata gini, kok terima kasih ya. Saya bilang, saya belum khotbah, kok sudah terima kasih dulu? Gitu ya. Dia bilang, oh bukan untuk terima kasih yang hari ini. Terima kasih apa? Kosem ingat enggak? Hari itu dia sebut peristiwa itu. Saya ingat. Terima kasih. Karena Kosem mau mampir ke rumah saya. Kenapa? Kosem mengajak saya ikut camp kan? Iya. Kosem tahu enggak di situ? Di dalam camp itu. Saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya.
Selesai dia bilang begitu, terus dia bilang, kok saya siap-siap dulu acaranya ya. Kosem duduk tenang di sini, silakan persiapan khotbah. Dia keluar. Dan saya nangis. Kenapa? Dia bukan sebut terima kasih Kosem ya sudah khotbah pada waktu itu sehingga saya bertobat, bukan. Dia berkata, terima kasih sudah kunjungi rumah saya. Sehingga dengan kunjungan itu saya diajak camp. Dan di camp itu saya kenal Kristus. Sebuah hal yang remeh bukan? Tapi yang remeh ini di tangan Tuhan, Tuhan bisa pakai untuk membawa orang merasakan akan kasih dan anugerah Tuhan. Maka hari ini serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dia sanggup memakainya. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa Yesus tetap meminta para murid untuk memberi orang banyak itu makan? Jawabannya adalah karena Yesus mau memberikan kepada para murid perjalanan iman. Perjalanan iman. Apa maksudnya para murid ini perjalanan iman? Bapak Ibu, saya mengajak kita mencoba melihat secara lebih detail apa yang terjadi pada waktu itu. Dari 5 roti, 2 ikan diubah menjadikan makanan yang begitu banyak. Bapak Ibu, caranya bagaimana sih Yesus memberi makan ini? Yang ada kan cuma 5 roti. Betul ya? Alkitab mengatakan dia mengangkat, dia mendoakannya, memberkatinya, lalu memecah-mecahkannya. Terus ketika dipecah-pecahkan, siapa yang dikasih? Para murid. Mereka yang membagikan. Maka sekarang saya ajak coba kita mengimajinasikan. Saya selalu membayangkan kalau saya adalah para murid pada waktu itu dan saya tahu yang saya serahkan kepada Yesus cuma 5 roti. Maka ketika Yesus memecahkan, diberikan 1 kepada saya, dan jangan lupa loh ada 12 murid loh. Betul ya? Maka ketika dipecahkan kepada saya berkata, guru ini berapa banyak? Cuma dipecahkan gini, ketika saya kasih ke orang, saya balik, kemungkinan rotinya sudah habis loh. Kenapa? Kan 12 murid, dipecah, oke lah saya balik, masih ada. Maka saya percaya ini rute perjalanan saya terakhir. Saya kasih kepada orang lain, maka saya melihat orang lain yang banyak yang belum dapat makan tersebut. Dan saya berkata, kasihan deh, habis sudahan roti. Tapi saya balik ke Yesus. Dan tahu apa yang terjadi? Masih ada potongannya. Ketiga kali, maka saya percaya Yesus ini pinter ya. Mecah-mecahkannya bisa dibagi sehingga lumayan banyak pecahannya. Saya bawa lagi, saya kasih ke orang. Tapi kali ini saya yakin, habis ini pasti. Habis. Ketika balik apa yang terjadi? Masih ada. Masih ada. Maka saya percaya ketika para murid membagikan, mereka bukan cuma asal membagikan seperti para pelayan membagikan makanan. Tapi ketika mereka membagikan, mereka akan terkagum. Mereka akan takjub. Kenapa? Wow, bagaimana mungkin dari 5 roti, sekarang kok masih ada? Dan terus mereka membagikan sampai catatan Alkitab berkata apa? Mereka semua kenyang dengan makanan tersebut. Bahkan tidak cukup, masih sisa, dikumpulkan. Sisa 12 keranjang jumlahnya. Maka saya yakin dan percaya Bapak Ibu, inilah perjalanan iman. Saya orangnya imajinatif. Saya membayangkan kalau saya jadi salah satu murid yang membagikan. Sambil muka saya bingung membagikan, saya lihat Yesus. Maka Yesus mungkin akan tersenyum pada saya dan berkata, ya kan, bisa. Percayalah kepadaku. Nih, bagikan lagi. Saya bagikan dan saya balik, masih ada lagi. Ajaib dan luar biasa. Sehingga ketika kita ini melakukan pelayanan, ketika kita itu memberitakan Injil, betul Injil itu akan berdampak bagi orang yang kita beritakan, iya. Tapi jangan lupa, Injil itu juga akan berdampak bagi kehidupan setiap kita pemberitanya. Tuhan tidak akan membiarkan orang yang diutus hanya bekerja berjeli lelah. Tapi Tuhan juga memberikan kepada sang pekerja anugerahnya yang sangat besar. Sehingga Injil bukan
cuma dibagikan melalui tangan kita. Tapi Injil juga tetap kita rasakan. Karena anugerah Allah itu juga mengalir dalam kehidupan setiap kita. Sehingga hari ini ketika kita dipanggil, berilah orang-orang itu makan. Beritakan Injil kepada mereka. Jangan bayangkan ini cuma merepotkan kita. Tetapi sembari kita mengerjakan, sembari kita melakukan, maka yang terjadi apa? Disitulah kita akan takjub dan melihat bagaimana karya Allah yang ajaib dan luar biasa. Disitulah kita akan takjub melihat bagaimana baiknya Allah bekerja di dalam diri kita dan melalui diri kita. Sehingga kita sang pemberita, kita juga mendapat makan. Tadi dituliskan bahwa para murid dan Yesus belum sempat makan. Kapan mereka makan para muridnya? Jawabannya apa? Bersamaan dengan orang banyak tersebut. Di mana mereka memberi makan orang lain. Di situ juga mereka diberi makan. Di saat kita dipanggil memberitakan Injil, di saat itu juga Injil dikaruniakan, melimpah bertahta dalam hidup kita. Dan rekan-rekanku, satu hal melalui kisah ini, sebenarnya Yesus mau mengajarkan apa untuk para murid pada waktu itu. Tapi paling jelas untuk setiap kita. Dia mau mengajarkan begini. Aku mau memanggil engkau para murid. Bukan cuma membagikan roti yang setelah dimakan orang akan lapar lagi. Tapi aku mau memanggil engkau untuk membagikan roti hidup. Yaitu apa? Diri Yesus sendiri yang dipecah-pecahkan bagi setiap kita. Roti hidup, Sang Yesus itu dari tangannya mengalir berkat yang tak terhenti. Hari itu setelah terkumpul rotinya semua orang makan kenyang, rotinya sisa banyak, Yesus berhenti memberikan mujizat roti itu. Tetapi melalui karya kematiannya dan kebangkitannya, di mana dia memecah-mecahkan dirinya bagi setiap kita. Dia tidak pernah berhenti bekerja, memberikan diri, menyelamatkan orang-orang yang dikasihinya. Melalui roti hidup, darahnya yang mengalir, anugerahnya yang tidak terbatas. Hari itu, roti itu ada batasannya. Setelah semua kenyang, sisa 12 bakul. Terbatas kan? Bisa dihitung kan? Tapi melalui cucuran darah Yesus Kristus di atas kayu salib, melalui pengorbanannya, melalui kematiannya, dan melalui kebangkitannya, hari ini anugerah Allah tanpa batas diberikan bagi setiap kita. Maka bukankah hari ini kita sadar kita adalah pendosa-pendosa, tapi setiap minggu kita diundang masuk ke rumah Tuhan tanpa menerima hukuman. Karena apa? Anugerah Allah dicurahkan bagi setiap kita. Hari ini bukankah kita merasa kita adalah orang yang berdosa, kita senantiasa bergumul dengan dosa-dosa kita. Tapi bukankah Allah menopang kita, kita bukan jatuh tergeletak. Tangan Tuhan menopang kita, membangkitkan kita, dan mau memakai setiap kita. Karena apa? Dia sang roti hidup yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah terbatas. Diberikan bagi seluruh isi dunia ini. Dan roti hidup inilah yang hari ini kita diminta untuk beri mereka makan. Kita bukan sekedar memberikan makan roti jasmani, tapi kita memberikan mereka roti hidup. Karena melalui roti itulah mereka mendapatkan hidup dan mereka merasakan anugerah Allah yang tak terbatas. Mudah nggak? Saya harus jujur mengatakan tidak. Susah? Pasti. Terus apa dong yang membuat kita tetap mau melakukannya? Ketika kita menyerahkan diri kita, Tuhan, inilah hidupku, aku serahkan ke dalam tangan Tuhan. Maka meskipun jalannya tidak mudah, meskipun jalannya tidak nyaman, tapi kita tahu di dalam genggamannya kita aman. Saya ulangi ya, meskipun jalannya gak mudah,
Sometimes jalannya tidak nyaman. Tetapi di dalam genggamannya kita aman. Mungkin ketika kita memberitakan Injil kita menderita. Ya. Mungkin ketika kita memberitakan Injil ada konsekuensi berat yang kita tanggung. Ya. Mungkinkah kita bisa kehilangan segala sesuatu yang kita cintai? Jawaban saya, iya. Tapi percayalah, ketika kita mengerjakan semuanya itu, nampaknya tidak nyaman. Tapi kita tidak akan pernah dalam bahaya. Karena tangan Tuhan memegang dan menuntun setiap kita. Izinkan saya menutup dengan sebuah kesaksian yang menceritakan akan hal ini. Saya berasal dari Surabaya, dari Bapak Ibu yang berasal dari Surabaya. Salam dari kampung kita, Surabaya. Gitu ya. Nah pada waktu kecil saya setiap hari Minggu, bukan setiap, beberapa kali hari Minggu akan diajak oleh orang tua saya pergi ke satu tempat. Namanya Pasar Atom. Ya. Yang di Surabaya bisa memorikan Pasar Atom, begitu ya. Yang enggak tahu silakan nanti di googling saja, tapi sekarang memang sudah turun, tidak seperti dulu. Dan setiap kali diajak, orang tua saya khususnya mama saya selalu berkata begini, Samuel mau ikut? Mau. Ada 2 syarat. Jadi ikut itu ada syaratnya. Syarat pertama, harus selalu digandeng. Mau? Saya katakan oke. Yang kedua, enggak boleh beli apapun. Setuju? Setuju. Kenapa? Yang penting bisa cuci mata, gitu kan ya. Maka saya mulai pergi naik kendaraan umum, naik becak. Kalau masih ingat ya di sini nggak ada becak gitu ya. Naik becak, turun dari becak langsung tangan mama saya sini. Maka kemudian saya mulai digandeng, Bapak Ibu. Digandeng kemana Bapak Ibu? Digandeng tentu saja yang mau belanja kan orang tua, khususnya mama. Maka pergi ke tempat-tempat di mana mama saya suka belanja. Kadang-kadang beli daster, kadang-kadang beli underwear, kadang-kadang beli peralatan rumah tangga, sutil, panci, wajan gitu ya. Dan seperti biasalah kalau ibu-ibu sudah belanja, saya tidak pernah tahu apa sih bedanya wajan yang satu dengan wajan yang lain. Dibolak-balik, ya begitu-begitu saja. Kan tidak mungkin dibolak-balik jadi berubah gitu kan ya. Ini kan bukan sulap. Tapi begitu dipilih, diputar-putar, saya ngeliatin itu. Bedanya apa sih? Terus nanti dari sini gak cocok gitu ya. Gak beli, pergi ke toko lain. Sama-sama cari wajan gitu. Bedanya apa sih? Saya gak paham. Tapi begitu kemudian ngelewatin toko mainan, saya mengerem kaki saya sebentar. Sambil ngeliatin. Mama saya sudah ngerasa kok makin berat ya pegangannya ya. Dia noleh. Kenapa? Saya bilang, sebentar mah, lihat. Lalu ditambahlah hukum Taurat itu. Jangan lihat. Saya bilang, loh kan yang gak boleh beli. Tapi orang tua logikanya selalu menang. Dia berkata, gak usah lihat-lihat. Nanti lihat-lihat pengen. Nanti pengen minta. Nanti minta mau beli. Nanti nangis-nangis. Sudah gak usah lihat. Detik itu saya menyesal kenapa ikut pergi. Gitu ya. Karena mending saya tutup mata, jalan begini kan ya. Toh juga saya gak bisa melihat apa yang saya sukai. Maka sampai satu kali orang tua saya sedang pilih. Dan sedang pilih-pilih barang, persis depannya itu toko mainan. Dia lepaskan gandengan dan dia berikan instruksi. Samuel, jangan kemana-mana. Di sini. Nanti kalau kamu tidak di sini, nanti kalau kamu nggak digandeng, ini perkataan yang sudah diulang sejak dari awal. Kalau kamu nggak mau digandeng, kalau kamu pergi sendiri, hilang, kapok. Bahkan logatnya pun seperti itu, kapok. Gitu kan. Maka saya berkata, oke. Saya diam di situ, orang tua saya pilih, saya liatin dari jauh mainan itu gitu ya. Tapi kemudian lihat dari jauh kurang seru. Saya mulai jalan satu langkah mendekat gitu ya. Sambil melangkah, sambil lihat orang tua, oh masih ada. Saya lihat lagi, saya terapkan prinsip firman Tuhan. Berdoa dan berjaga-jaga gitu ya. Ngeliatin mainan, ngeliatin orang tua masih ada. Sampai persis depannya toko itu. Saya liatin mainan, liatin orang tua masih ada. Liatin mainan, liatin orang tua masih ada. Liatin mainan, set. Hilang. Saya pikir, oh mungkin tukar posisi. Saya kembali ke toko. Panggil, ma. Gak ada jawaban. Ma, gak ada jawaban. Maka saya putar-putar cari mama saya, gak ada. Mulai terbayang, imajinasi saya membayangkan mama saya berpesan. Harus selalu digandeng. Kalau gak digandeng, nanti hilang. Kapok.
Dan detik itu saya mulai merasa kapok. Gitu. Saya akhirnya karena teriak-teriak begitu, lalu ada ibu-ibu, sebutannya kalau di Surabaya itu tacik-tacik pasar atom gitu ya. Yang kemudian melihat ada anak ini cari mamanya nggak ketemu, lalu dia berkata, "Woi, anaknya siapa hilang? Woi, anaknya siapa hilang?" Tadi saya nggak merasa saya hilang. Tapi setelah diberitahu itu saya mulai sadar, saya sudah terhilang. Dan saya mulai mengimajinasikan, jangan-jangan nanti saya nggak bisa pulang rumah, jangan-jangan saya akan jadi gelandangan. Nangis saya semakin menjadi-jadi. Saya teriak, mama, muterin toko itu aja. Muter, untung tokonya nggak roboh gitu ya. Saya muterin, muter, mama. Saya nggak tahu berapa lama, tapi tiba-tiba ada suara, Samuel. Dan saya perlu disclaimer, itu bukan suara Tuhan. Jadi saya tidak perlu menjawab, ya Tuhan berbicaralah, hamba-Mu telah siap untuk mendengar. Karena suaranya feminim, melengking khas mama saya. Samuel, mama, Samuel, mama. Saya cari sumber suaranya dan saya lihat dari kejauhan sumber suaranya. Saya mulai melihat ada ibu-ibu yang kebingungan gitu ya. Samuel, Samuel. Saya mulai teriak, mama. Ya. Saya berlari ke arah mama saya. Ekspektasi saya kayak drama Korea. Saya lari, mama saya juga lari. Oh Samuel, harus kita ketemu di tengah peluang. Oh anakku yang terhilang sudah kembali. Gitu ya. Saya bilang, mama jangan tinggalkan aku, enggak akan anakku. Gitu ya. Itu ekspektasi. Realitanya bagaimana? Saya sendirian yang lari. Wah mama saya begitu lihat saya cuma diam. Saya lari dekat, saya peluk kaki mama saya. Mama, saya nangis. Mama saya cuma diam aja. Sudah lama saya nangis, tahan diri. Mama saya kok nggak berkata apa-apa ya. Saya khawatir salah meluk kaki orang gitu kan ya. Saya mulai lihat ke atas. Dan terdengarlah sebuah firman. Apa firmannya? Nah, ini, kelihatannya cocok nih jadi ibu-ibu ini ya. Tapi yang mau saya ceritakan adalah endingnya. Kalau tadi saya tuh merasa digandeng, aduh susah. Ngeliatin sesuatu yang gak saya suka, ngeliatin mainan gak boleh, susah, pingin lepas. Tapi detik itu, saya ingat. Saya yang ulurkan tangan saya. Saya minta digandeng. Digandeng kemana? Apakah orang tua saya ajak, ya udah yuk kita lihat toko mainan. Enggak. Tetap lihat wajan, lihat daster, lihat underwear, tetap. Apakah sekarang saya bisa enjoy lihat itu? Enggak. Tapi kenapa mau digandeng? Bukan karena saya nyaman. Tapi saya tahu, di dalam genggamannya, saya aman. Bukankah itu yang harusnya juga terjadi antara kita dan Allah? Ketika kita membiarkan diri kita digandeng. Ketika kita menyerahkan diri kita mengerjakan panggilan Tuhan. Belum tentu nyaman. Bisa jadi penuh dengan pergumulan dan penderitaan. Tapi apa yang membuat kita tetap tangan kita terulur ke atas dan berkata, Tuhan gandeng aku. Tuhan pakai hidupku, ini hidupku kuserahkan kepadamu. Cuman satu. Karena di dalam genggamannya kita aman. Dan justru melalui itu kita dipakai menjadi berkat bagi banyak orang. Maka hari ini pertanyaannya, maukah kita menyerahkan hidup ke dalam tangannya? Sang roti hidup dan membagikan roti ini supaya melaluinya dunia ini mengenal kebenaran. Mari kita tundukkan kepala dan kita